Halo, selamat malam. Selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng artis. Senang sekali malam hari ini Tria kembali hadir nih untuk memanjakan teman-teman semua dalam situasi pandemi seperti ini. Karena Tria ingin memberikan sebuah informasi suguhan yang menarik untuk teman-teman dimanapun berada. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan ngobras, ngobrol bareng artis bersama Wahyu Kadeo. Jadi buat teman-teman, boleh dong diajak seluruh kerabatnya, keluarga, tetangga, om, tante untuk join bersama Tria dan memberikan pertanyaan di kolom komentar ini ya. Dan kalau bisa, selama live juga dikasih love. Dan Tria ingin memberikan semangat buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan kita bisa melalui ini semua. Dan kita semakin kuat dalam menghadapi COVID-19. Dan pada malam hari ini, Tria akan mengajak teman-teman ngobrol bersama tokoh atau seseorang yang benar-benar menginspirasi kita bagaimana membuat sebuah konten atau karya-karya yang menarik yang bisa menjadi tontonan buat kita, semangat dan inspirasi. Jadi teman-teman, terima kasih banyak juga yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pertanyaan di room sebelumnya atau di live sebelumnya. Karena pertanyaan teman-teman ini membantu Tria untuk memberikan sebuah pertanyaan untuk Wahyu Kadeo. Dan Tria juga ingin menyapa nih sama teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah bergabung. Dan sesaat lagi kita akan mengundang Kak Wahyu untuk live bersama kita. Jadi teman-teman boleh kok memberikan pertanyaan. Jadi semoga waktu kita cukup untuk berbagi informasi bersama Wahyu Kadeo. Oke, Kak Wahyu sudah bergabung. Kita akan ngobrol bareng nih sama Kak Wahyu. Oke. Halo Kak Wahyu. Halo Kak. Kedengeran nggak suaranya Tria nih? Kedengaran. Oke, pasti Kak Wahyu lagi cari spot untuk live ya? Iya Kak. Oke deh. Sudah mendapatkan spot untuk live hari ini? Siap. Siap. Kak Wahyu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Kabarnya juga baik banget. Wahyu saat ini di mana nih spot live-nya? Di Jakarta, di mana atau di mana nih saat ini? Iya lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Bagaimana kesibukan dalam situasi pandemi PPKM darurat ini, Wahyu? Apakah job-job mulai tertunda atau lebih banyak bikin konten ya di sekitar-sekitar tempat tinggal aja? Iya. Ya buat kontennya ya di tempat tinggal aja. Jarang di luar sana kan lagi PPKM. Jadi ya mau nggak mau gitu guys. Baik, jadi Kak Tria ingin ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Wahyu dan juga buat Kak Putri yang telah menyambung tangani Tria dengan Wahyu pada malam hari ini bisa ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng artis. Nah, sebelumnya Kak Tria juga sempat nih searching di Google untuk mencari informasi-informasi tentang Wahyu nih. Ternyata Wahyu ini bernama lengkap Muhammad Wahyu yang lahir di Pinrang 20 Agustus 2004. Benar nggak itu? Muhammadnya nggak ada Kak. Oh, Muhammadnya nggak ada, berarti nama lengkapnya adalah? Wahyu aja. Oke, berarti seluruh media online atau digital yang membuat namanya Muhammad Wahyu bisa dikoreksi nih, karena Katria hampir cari beberapa platform ada Muhammadnya, berarti nama lengkapnya adalah Wahyu. Itu lahir tanggal 20 Agustus 2004? Bener banget. Oh, berarti kita seumuran ya? Entah Wahyu yang ketuaan atau aku yang kemudaan, nggak tahu deh, yang penting sama. Gimana? Emangnya kakak berapa? Wah, kalau Wahyu tebak berapa kira-kira nih? 21. Terima kasih Wahyu, Kak Tria kelahiran 93, which is 27 jalan ke 28. Terima kasih. Ini tulus kan? Bukan karena mau nyenengin Tria aja kan? Tapi awet muda, kayak muda. Wah, awet muda. Ini karena filter Instagram aja Wahyu. Oke, jadi kalau Tria lihat, Wahyu ini kan sudah menjadi salah satu idola dari fanbase-nya di media sosial, salah satunya TikTok, kemudian sudah ke Instagram, ke YouTube. Sebenarnya apakah menjadi sosok yang sekarang adalah dreams come true atau memang kejebak aja dalam situasi sehingga Wahyu bisa eksis nih di beberapa media sosial dan memiliki banyak fans? Maksudnya gimana tuh Kak? Apakah menjadi video kreator atau konten kreator ini mimpinya Wahyu kah? Atau kejebak aja tiba-tiba bikin-bikin konten akhirnya terkenal gitu Wahyu?
Iya gitu. Wahyu kan iseng-iseng. Kan dulu viral banget tuh TikTok jadi kayak goyang-goyang. Ya Wahyu kan tuh nggak punya HP pas itu. Jadi Wahyu ngikut-ngikut teman aja. Kayak hiburan aja main TikTok. Jadi pas itu viral slow mo. Jadi Wahyu coba-coba slow motion gitu. Habis itu Wahyu post besoknya langsung viral. Oke. Dan kemudian Wahyu ini punya yang namanya Wahyu Kadeo. Kebentuk nama Wahyu Kadeo itu dari mana? Apakah ada sebuah insiden atau ada yang memberikan julukan Kadeo itu sampai melabelkan Wahyu Kadeo hingga saat ini? Wahyu Kadeo itu didapat dari itu sepupu Wahyu. Jadi dia dipanggil Kadeo. Wahyu juga nggak tahu artinya apa Kadeo itu apa artinya. Dan Wahyu sendiri juga ke sepupu Wahyu dan dia juga nggak artinya. Oh, ini berawal nggak tahu artinya, tapi dikasih sebutan Kadeo, jadinya Wahyu pakai itu jadi Wahyu Kadeo, dan akhirnya viral ya. Iya, alhamdulillah. Wah, berkah berarti ya untuk Wahyu, sehingga kayak ngomong Wahyu, Wahyu Kadeo tuh udah mulai nggak asing lagi di telinga kita semuanya. Dan kebetulan udah ada beberapa teman-teman yang nonton, boleh dong Wahyu disapa-sapa dulu teman-temannya, apakah mungkin WK Friends sudah berkumpul bersama semuanya di sini nih? Halo guys semuanya, halo WK Friends, selamat malam. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker jika kalian keluar guys ya. Oke, betul. Apa yang Wahyu sampaikan adalah untuk merimain diri kita sendiri bahwa dalam situasi pandemi ini, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah, menggunakan masker, hand sanitizer, dan juga kalau bisa kita nggak ada dalam sebuah kerumunan juga ya. Nah, Wahyu kalau boleh kasih tahu, Wahyu ini terkenal awalnya di TikTok dengan gerakan-gerakan seperti itu. Apa yang menginspirasi? Apakah memang basicnya Wahyu ini adalah dulunya penari sehingga agak lebih luas gitu joget-jogetnya? Atau ada yang ngarahin nih? Oh, kalau Wahyu kayak bukan joget-joget gitu, cuma Wahyu itu kayak slow motion gitu. Jadi kayak misalnya kita bergaya nih nanti slow mo, gerak lama. Yes. Ya gitu. Padahal Wahyu dulu viralnya itu slow mo-nya gini aja kak, gini aja kedip mata. Kalau cuman slow mo yang seperti itu kedip mata bisa memikat, apa sih yang sebenarnya Wahyu punya sampai orang-orang tuh kelepek-kelepek kalau melihat Wahyu cuman kayak gitu aja, kenapa orang bisa tertarik? Apakah karena lesung pipitnya Wahyu atau karena kemerahan bibirnya Wahyu itu kira-kira? Ya itu sepertinya kayak gitu kak. Katanya Wahyu baca komen-komen kan pas Wahyu baru viral. Wahyu juga kaget kan kayak, oh Wahyu kan itu kan hari ini misalnya Wahyu post slow motionnya, besok Wahyu ke pasar sama mama Wahyu kan, habis itu kayak bocil-bocil banyak, kakaknya di TikTok itu ya, Wahyu kaget dong otomatis kan, maksudnya sekalinya Wahyu cek HP di teman Wahyu, sekalinya Wahyu itu viral videonya, banyak yang suka katanya, Kak Wahyu bikin video lagi dong, sumpah manis banget katanya. Paling fans yang paling benar-benar menunjukkan mereka ngefans sama Wahyu, apa sih interaksi yang mereka lakukan? Pernah sampai ngirim barang atau pernah dulu sempat ketemu sampai dicubit, atau cuma memang sejauh ini via komen-komen di YouTube atau TikTok atau Instagram aja Wahyu interaksi dengan para fans-fansnya? Saya juga pernah ketemu di kayak cubit-cubit gitu. Pokoknya alhamdulillah lah. Kayak nggak nyangka banget gitu punya fans. Banyak yang support. Pokoknya kalian the best banget guys semuanya. Tanpa kalian Wahyu bukan apa-apa guys. Love you so much. Wow, tanpa kalian Wahyu tidak akan menjadi siapa-siapa, itulah kata yang memang keren banget dari Wahyu. Nah, kalau kita lihat Wahyu, sekarang kan sosial media ini banyak banget, apalagi ada yang main TikTok, YouTube, Instagram, dan pasti orang-orang baru juga bermunculan. Wahyu ini bagaimana sih cara mengkonsepkan ide atau postingan-postingan untuk next-nya atau hari-hari berikutnya? Apakah memang cuman akan membuat konten slow aja, atau ada konten-konten lain yang memang Wahyu ciptakan, yang Wahyu sajikan di beberapa media sosial? Kalau Wahyu ngikutin lagi tren aja. Maksudnya apa yang lagi tren ya Wahyu ikutin gitu. Pokoknya Wahyu selalu post tiap hari karena gimana ya, kalau kita jadi content creator itu pasti kita misalnya fans itu pasti menunggu gitu. Apalagi nih video terbaru dari Wahyu, apa kabar dari Wahyu gitu. Jadi kita harus kayak
yang upload terus tiap hari kalau bisa. Oke, harus mengupload setiap hari. Dari awal-awal bikin TikTok atau YouTube atau rame di Instagram, modalnya Wahyu apa nih? HP dulu atau kamera atau sudah punya tim khusus untuk ngebuat sebuah konten yang keren gitu, Wahyu? Nggak ada Kak. Wahyu betul-betul dari nol. Hmm. Gimana? Wahyu dulu itu nggak punya HP. Paling Wahyu kayak ngeliat teman aja gitu. Jadi Wahyu dulu gimana ya? Berusaha selalu buat gimana ya caranya Wahyu beli HP. Alhamdulillah dengan viral ini ya Wahyu ngumpulin uang endorse sedikit sedikit demi sedikit, lama-lama Wahyu bisa beli HP. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Tria ini juga punya ponakan, punya sepupu yang masih kecil-kecil. Tria tanya, cita-citanya ke depan mau jadi apa? Mau jadi artis, mau jadi tiktokers, dan segala macam. Sebenarnya kalau mereka punya cita-cita seperti itu, yang sebenarnya kayak Wahyu jalankan sekarang, apa sih yang Wahyu dapatkan? Penghasilannya lumayan nggak sih Wahyu untuk kehidupan sehari-hari, atau mungkin dari endorse atau lain sponsor, lain sebagainya, itu cukup nggak untuk kebutuhannya Wahyu saat ini? Ya alhamdulillah cukup, bisa dibilang lebih juga alhamdulillah. Pokoknya Wah, bersyukur kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. berarti apapun pekerjaan kita yang paling paling tepat yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, karena sudah ditakdirkan Tuhan memiliki, wah ini harus punya potensi ini dengan penghasilan sekian, dengan ini kemampuan ini dengan penghasilan sekian gitu ya Wahyu ya. Ya benar banget Kak. Nah, katanya juga sempat baca nih dalam sebuah artikel, jadi zaman dulu itu Wahyu sempat putus sekolah karena kondisi keuangan. Benar nggak sih Wahyu, dan gimana sih ceritanya sampai harus putus sekolah, dan keuangan keluarga Wahyu itu juga dalam kondisi yang cukup parah pada saat itu. Wahyu boleh cerita nggak? Jadi Wahyu itu pas itu alhamdulillah kan Wahyu ini mama orang tua Wahyu ini kayak jualan sembako gitu. Alhamdulillah itu rame gitu Kak. Jadi beberapa bulan, beberapa tahun jatuh. Bisa dibilang kasarnya bangkrut ya Kak. Nah di situ betul-betul Wahyu gimana ya? Kayak orang tua Wahyu kesian banget gitu orang tua Wahyu. Wahyu mana ya? Wahyu kadang sekolah nggak sanggup. Nah jadi pas itu Wahyu memutuskan buat berhenti sekolah. Tanya Wahyu, orang tua Wahyu udah nggak bisa lagi bayar SPP. Wahyu sanggup aja, Wahyu sanggup aja nggak apalagi mau bayar SPP. Jadi Wahyu memutuskan untuk berhenti sekolah, dan di situ Wahyu mikir bagaimana caranya Wahyu itu nggak minta duit sama orang tua. Jadi Wahyu berusaha, Wahyu kerja, ngikut-ngikut sama orang, berapapun hasilnya Wahyu kasih ke orang tua Wahyu. Pokoknya Wahyu berpikir itu bagaimana caranya Wahyu itu nggak minta uang sama orang tua Wahyu, malah Wahyu yang ngasih uang ke orang tua gitu Kak. Aku merasa tersentuh sih ya. Mungkin aku zaman 16 tahun kemarin, mungkin aku berpikir yang masih menikmati apa yang orang tua berikan. Jadi kayak mendengar ceritanya Wahyu agak sedikit, karena gini Wahyu, orang-orang pasti melihatnya Wahyu yang sekarang dengan sudah populer, sudah banyak punya karya, tapi mereka lupa terhadap perjuangan Wahyu yang dulu juga pernah ada dalam kondisi yang terpuruk. Tapi apakah Wahyu dari kecil dan besar memang di Jakarta, atau dari dulu Samarinda baru kemudian hijrah ke Jakarta? Pertama di Samarinda, habis itu ke Mhm. Jakarta. Itu hijrah ke Jakartanya karena ada ngikut orang tua, atau karena ada kerjaan, atau gimana cerita dari Samarinda ke Jakarta itu? Wahyu kemarin dapat tawaran manajemen, itu Hmm. kayak main TikTok gitu. Jadi Wahyu ditawarin, jadi mau diurusin endorse-endorse-nya apanya. Jadi ya Wahyu 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 kayak punya prinsip gitu kan, bilang abang juga katanya Wahyu kalau mau berkembang harus keluar keluar kayak di kota gitu kan, soalnya di sana itu endorse endorse pasti banyak di situ pusatnya kan. Jadi Wahyu pikir-pikir, oh iya mungkin memang memang saatnya ini sudah. Jadi Wahyu memutuskan untuk ke Jakarta biar Wahyu bisa lebih berkembang lagi. Jadi Wahyu ya ngomong sedih banget lah, ngomong sama orang tua mah Wahyu pengen ngerantau ke kotanya orang lain aja. Wahyu di sana banyak rezeki, sehat selalu, dan bisa mewujudkan semua impian mama. Wahyu bilang kayak gitu.
pada saat minta izin sama orang tua, ada kendala nggak? Atau diberikan izin langsung restu sama orang tua untuk hijrah ke Jakarta? Nggak pertama, soalnya gimana ya, Kak? Wahyu ini kalau anak satu-satunya tunggal ya. Ya, tunggal. Kalau Wahyu ini anak tunggal, jadi anak satu-satunya ya pasti disayang banget lah. Dan yang merasa kesepian kalau Wahyu nggak ada gitu. Aduh, setelah. Jadi Sorry ya Wahyu ya, untuk dia akhirnya terus sorry Kak Tria nyampaikan ini, Wahyu akhirnya harus bercerita kembali bagaimana perjuangannya Wahyu pada saat itu, karena mungkin teman-teman juga harus bisa belajar bahwa untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau yang mereka lihat bukan hal yang mudah tinggal membalikan tangan, tapi memang harus ada perjuangan dan harus ada yang kita tinggalkan untuk menggapai apa yang kita inginkan, Wahyu ya. benar banget, Kak. Jadi emang berat banget sih dia ngelepas Wahyu buat ngizinin Wahyu. Jadi Wahyu berusaha buat yakin terus. Mau doain aja Wahyu selalu yang nanya rezeki biar Wahyu bisa menaikkan mama umroh, belikan mama rumah. Pokoknya baik banget nih pian orang tua Wahyu lah. Begitu mulia sekali ya teman-teman. Mungkin ini yang harus kita bisa ambil hikmahnya, bahwa ketika orang mencapai sukses pasti mereka juga memulai dari nol dan mereka mengalami kesusahan sampai yang Wahyu tadi sampaikan, sampai pernah putus sekolah dan untuk sangu aja nggak punya, jadi apalagi untuk bayar SPP. Nah, ketika Wahyu sudah mendapatkan apa yang Wahyu impikan, ya setidaknya bisa untuk hidup, bisa membantu orang tua. Apakah Wahyu saat ini masih fokus melanjutkan pendidikan atau mulai fokus berkarir dan berkarya saja untuk bisa menghasilkan penghasilan, Wahyu? Kalau Wahyu lebih ke karir dulu sih, Kak. Nanti Wahyu punya rencana juga untuk ngambil paket saya biar Wahyu dapat ijazah juga SMA. Ya pokoknya Wahyu tetap fokus karir dulu lah. Oke, berarti Wahyu berusaha untuk berkarir dulu untuk dapatkan penghasilan. Nanti ketika memang sudah ada waktu dan kesempatan akan ngambil paket C untuk bisa memiliki ijazah untuk bisa lebih mengeksplor diri lagi ya, Wahyu ya. Kalau Oke. bisa si Wahyu kuliah gitu, amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ada kesempatan Wahyu juga bisa mengimbangkan potensi dalam akademi dan juga non akademis. Jadi sukses dalam segala hal ya, Wahyu ya. Amin, Kak. Jadi kadang Wahyu sedih juga gitu kalau lihat teman-teman sekolah gitu. Kan Wahyu aja nih yang nggak sekolah, teman-teman sekolah. Kadang pagi sepi aja gitu. Lihat teman-teman lagi sekolah. Ya kayak pengen banget gitu sekolah. Masa-masa tersusahnya Wahyu itu pada saat apa yang sehingga Wahyu itu saat ini itu jadikan motivasi, oke, aku tidak boleh ada di fase itu lagi. Aku akan berusaha untuk menjadikan pengalaman dulu yang benar-benar sakit sampai yang benar-benar titik terendah yang buat Wahyu bangkit, itu apa yang Wahyu ingat sampai saat ini? Ya pastinya Wahyu selalu berusaha, jangan menyerah. Memang cobaan itu berat guys, tapi nggak mungkin Allah ngasih cobaan di bawah apa, Kak, kemampuan kita gitu nah. Yes, yes. Tuhan akan selalu memberikan kita cobaan karena Tuhan tuh tahu umatnya bisa melewati semua cobaan itu, Wahyu ya. Nah, Nah, kalau Wahyu lihat teman-teman TikTokers atau YouTubers itu banyak, apa sih yang membedakan Wahyu dengan mereka-mereka itu? Apa sih uniknya Wahyu sehingga orang-orang tuh ingat dengan konten-kontennya Wahyu? ulang Kak, ulang. Apa nih yang membedakan Wahyu dengan teman-teman yang lainnya? Karena kan pasti yang main TikTok ini banyak banget yang sudah memiliki banyak konten. Apa nih yang membedakan Wahyu? Apakah dari sisi kontennya atau bagaimana editannya atau lain sebagainya yang mungkin menjadi ciri khasnya Wahyu? Kalau dari segi konten itu, Kak, dalam segi ciri khas juga, misalnya gimana ya, pokoknya masing-masing itu pasti setiap kepribadian orang itu pasti kayak setiap diri orang pasti mempunyai kayak daya tarik tersendiri. Kalau Wahyu kan yang pasti ini langsung pipi. Wah, benar. Karena Katria juga sempat lihat di YouTube Wahyu mendatangi salah satu program di TV swasta. Wahyu juga sempat diminta untuk buka masker untuk memperlihatkan lesung pipitnya. Itu memang lesung pipit itu turunan atau cuma Wahyu aja yang punya nih? Mama, papa punya lesung pipit kah? Iya, mama sih mama. Wah, kayaknya habis ini Katria mau ke dokter untuk bikin lesung pipit biar juga kayak Wahyu sama nih karir biar sukses ini. Wahyu,
Kak Tria ini banyak banget, ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita sudah masuk ke pertengahan live, Kak Tria mau ajak Wahyu main quiz jawab cepat ya. Boleh Kak, boleh. Yuk, bisa Ini yuk. hampir sama kayak treatmentnya ke Dini, cuman kontennya kita agak beda-bedain dikit biar teman-teman juga makin lebih semangat lagi untuk nonton obrolan kita di Ngobras. Apakah Banyak. Wahyu Kadeo siap? Contohnya apa tuh? Oke, jadi akan ada dua pilihan. Wahyu cukup memilih satu aja dari yang Kak Tria sebutin, tapi nggak boleh diklarifikasi dulu atau nggak boleh pembelaan. Nanti ketika pertanyaannya udah selesai, baru nanti kita obrolin lagi kenapa Wahyu milih itu. Sudah siap? Siap. Wahyu Kadeo, pertanyaan pertama, TikTok atau YouTube? Dua-duanya. Harus salah satu, TikTok atau YouTube? YouTube. YouTube. Ngedance atau nyanyi? Nyanyi. Nyanyi. Followers banyak atau likes banyak? Like banyak. Likes banyak. Cewek cantik atau cewek pintar? Cewek pinter. Cewek pintar. Cewek jago masak atau cewek jago nyanyi? Jago nyanyi dong. Jago nyanyi ya. Wahyu lebih memilih bau mulut atau bau badan? Bau mulut. Bau mulut. Memilih konten menjadi orang gila atau konten jadi banci? Orang gila. Orang gila. Romantis atau humoris? Humoris. Humoris. Cemburu atau posesif? Cemburu. Cemburu. Posesif. Posesif, oke. Yes. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhi. Diselingkuhin. 3 kata yang menggambarkan Wahyu Kadeo. Apa Kak? 3 kata yang menggambarkan Wahyu Kadeo. Langsung pipi. Rambut. Rambut. Sama mata. Mata. 3 kata untuk wake up friends. Love you. Support Wahyu terus. Dan pastinya support Wahyu terus. Itu aja deh Kak. Aja. Oke, thank you so much. Semua sudah terjawab. Wahyu matanya agak sedikit melirik-melirik ke sebelah sana. Emang ada siapa ya di sana ya? Apakah ada yang memantau Wahyu dari kejauhan? Ntar ya Kak. Wahyu buka. Oke, siap Bapak. Siap. Jadi buat teman-teman semua yang masih live bersama Tria, boleh dong tulis kalian dari daerah mana. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Apakah seluruh Indonesia nonton live-nya kita? Jadi tulis ya di kolom komentar kalian dari daerah mana aja. Nanti Tria akan bacakan juga. Kan dari kota mana aja? Kenapa Wahyu? Enggak Kak itu. Kalian dari kota mana aja guys? Betul. Nah tadi Wahyu agak sedikit susah memilih TikTok atau YouTube. Kenapa nih alasannya milih YouTube akhirnya? Ya, sebenarnya berat sih ya, cuma gimana ya? Karena kalau dibandingkan dengan dua aplikasi ini, yang pastinya kalau Wahyu, kalau kita pemilih YouTube karena YouTube itu berpenghasilan gitu. Oke, YouTube berpenghasilan. Tapi seberapa sering sih kalau kita bikin setiap hari kah Wahyu bikin konten atau memang pernah satu hari bikin sekian konten nanti jadi tinggal upload aja atau melihat momen akan baru bikin konten Wahyu? Kalau Wahyu biasanya sekali buat 2, jadi sekali buat 2 pos hari ini sama besok, jadi besoknya lagi baru buat, jadi kayak ada liburnya gitu sehari. Oke. Nah tadi kita juga sempat tanya-tanya kan Wahyu dari mana aja yang nonton. Katanya akan bacakan satu persatu dulu Wahyu ya. Ternyata ada dari Medan, ada dari Jambi, ada dari Batam, Jawa Tengah, Probolinggo, Sumedang, Tegal, Banten, Pamekasan, Barabai, Purwokerto, Aceh, Klaten, Lampung Selatan, Bone, Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Banyuwangi. Wah, ternyata banyak banget yang nonton. Ini membuktikan Wahyu ini sudah menjadi idola dari semua warga Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Jadi terima kasih loh teman-teman udah nonton juga. Wahyu begitu luar biasa senang melihat teman-teman semua. Wahyu sudah menjawab tadi pertanyaannya. Tadi Wahyu lebih memilih diselingkuhin. Kenapa memilih diselingkuhin? Nggak takut sakit hati diselingkuhin?
Karena Wahyu gimana ya? Ya prinsip Wahyu lebih baik Wahyu diselingkuin gitu daripada Wahyu yang selingkuhin, karena di mana-mana orang yang menyelingkuhi itu pastinya ya dapat karma. Sial. Ya Wahyu dari itu kalau sakit hati mah Wahyu udah biasa fucik boy. Seberapa sering sih disakiti sama perempuan? Emang ada orang perempuan-perempuan lain tega menyakiti perasaan Wahyu yang begini, ganteng, ganteng iya, kemudian kreatif iya, terkenal iya. Emang ada yang masih mau nyakitin Wahyu? Dulu dulu dulu. Mereka dulu-dulu, sekarang melihat Wahyu yang sekarang, mereka pasti menyesal dengan apa yang mereka lakukan sama Wahyu. Pernah nggak sih mantan-mantan dulu tuh menghubungi Wahyu untuk mencoba untuk dekat lagi ketika tahu Wahyu udah terkenal seperti sekarang ini, Wahyu? Enggak, paling cuman kepoin aja, enggak nge-DM atau ngechat, telepon enggak ada. Oke, ya mudah-mudahan dengan siapapun itu kita masih punya komunikasi yang baik gitu ya, Wahyu ya. Wahyu, kedengeran nggak suaranya Kak Tria di sana? Kedengeran jelas. Oh, tadi soalnya Kak Tria lihat Wahyu ngobrol tapi nggak ada suaranya. Berarti sekarang aman ya? Aman. Aman, oke. Nah, kalau Kak Tria juga ingin tahu nih sebenarnya gimana sih caranya Wahyu untuk kita sebelum ke YouTube ya, kita ke TikTok dulu. Bagaimana sih caranya membuat sebuah konten yang banyak ditonton semua orang jadi FYP? Apa sih awal yang Wahyu lakukan? Apakah dengan hashtag atau mengikuti kekinian sehingga bisa dilirik oleh banyak orang, Wahyu? Kalau pertama itu dari kontennya dulu ya Kak. Kita ikutinnya lagi. Tuh. Kedua ya bisa dibilang dengan caption dulu deh, caption dulu. Wahyu itu yang memancing netizen seperti pertanyaan, misalnya kalian dari daerah mana aja nih. Nah, pasti kan fans itu komen banyak. Yang kedua, hashtag itu penting juga Kak, karena gimana ya, kayak penyebar luas gitu. Nah, hingga ditonton banyak orang. Karena Wahyu juga buat hashtag sendiri, alhamdulillah hashtag Wahyu udah 2B. Wow, 2 billion. Wow, it was amazing, Wahyu. Aku juga jadi kayak aku baru-baru mulai main TikTok, so aku mikir yang tak segampang itu kita membuat konten untuk bisa diterima banyak orang. Kemudian kita pikirkan editannya seperti apa, musiknya seperti apa, caption, hashtag. Berarti serumit itu, tapi Wahyu sudah bisa membuat orang-orang banyak melirik Wahyu. Dan kalau Wahyu bisa sampai saat ini, siapa sih yang menginspirasi Wahyu? Ada nggak tokoh atau sosok yang menjadi idolanya Wahyu dalam berkreasi sebagai konten kreator atau video kreator seperti itu, Wahyu? Ya kalau Wahyu dulu ngikutin Sandi SS, karena dia dulu dihujat juga kan Kak, main TikTok. Kan viral banget tuh dulu Ya. TikTok yang TikTok Malah alay dikit gitu. orang-orang yang main TikTok ya, Iya. Wahyu dikata-katain TikTok terus kayak Wahyu gitu ala. bener banget. Terus Wahyu ngikutin terus, alhamdulillah Wahyu dapat rezeki juga viral. Jadi Wahyu sekarang udah sering ketemu sama dia. Oke. Uh, dan Katria juga sempat lihat bahwa Wahyu juga merupakan 5 besar dari Like Star Idol. Itu Iya. sebenarnya kompetisi apa atau platform apa ya Wahyu yang Wahyu ikutin sampai Wahyu berada di 5 besar? Jadi itu di aplikasi lain lagi. Itu aplikasi Likee. Jadi itu disuruh buat konten semenarik mungkin. Jadi Wahyu masuk yang kelima. Dan kemarin sama Grita Agatha. Oh, Grita Agatha. Kemudian Wahyu, apa yang Wahyu dapatkan setelah ikut kompetisi di aplikasi itu? Apakah ada hadiah-hadiah yang Wahyu terima? Ya hadiah dari Likee-nya. Wow, ada kontrak gitu nggak sih Wahyu? Kalau kontrak nggak ada Kak. Oke. Nah, kemudian Kak Tria juga sempat baca Wahyu tergabung dalam The Jar Team Ovisi ya? Oh itu Kak, yang seperti Wahyu bilang tadi, yang tujuan Wahyu ke Jakarta. Yang di Jatim. Wahyu sekarang udah nggak di Jatim lagi. Oh, berarti Wahyu sudah punya manajemen baru yang menaungi Wahyu dalam berkreasi di konten kreator ini berarti ya? Iya Kak. Boleh disebut nggak apa sih namanya manajemen yang Wahyu ikutin saat ini? Siapa tahu teman-teman yang lain terinspirasi nih untuk bergabung bersama. Infinity Entertainment.
Infinity Entertainment. Jadi buat teman-teman semua boleh tuh di follow Instagram Infinity Entertainment. Jadi kalian bisa lihat ada talent-talent apa di sana dan siapa tahu kalian butuh teman untuk berkolaps dan salah satunya Kak Wahyu Kadeo bisa diajak di bergabung untuk gitu. Aman Wahyu? Aman-aman, jatuh kameranya. Nah, kemudian Wahyu kalau di YouTube, konten yang Wahyu buat di YouTube sama di TikTok itu berbeda atau sama Wahyu? Berbeda lah. Kalau TikTok kan ya joget-joget, slow motion, ngedance, lip sync bisa juga dan lain-lain. Kalau di YouTube ya pasti ya vlog, prank, challenge. Apa nih konten challenge atau prank yang belum pernah Wahyu bikin tapi mau Wahyu bikin? Apakah rata-rata semua sudah Wahyu coba untuk create? Belum sih, gak, paling ya cuma prank-prank biasa aja kayak prank pacar. Belum, Wahyu belum berani kayak prank-prank orang di luar, kayak sosial eksperimen. Belum berani kecil gitu lah. Nanti mungkin kalau Wahyu dewasa Wahyu mau cobain, karena Wahyu kan tipe orang yang pemberani gitu kan. Asik. Berarti orang yang pemberani siap dengan segala tantangan Wahyu ya? Yes. Kalau lompat dari pesawat berani Wahyu? Nah, kalau itu namanya misi bunuh diri. Benar-benar. Yang penting masih waras ya. Jangan sampai itu malah merugikan diri kita sendiri demi sebuah konten Wahyu ya. Kemudian apa namanya? Kalau di YouTube itu sistem untuk mendapatkan penghasilannya seperti apa Wahyu? Apa yang dilihat subscribernya, apa likes-nya, atau apa nih yang dilihat oleh YouTube untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan? Nah, pastinya yang dilihat pertama ya viewers, like, komen, yang share juga, dan kedua yang iklan itu Kak. Oke. Di monetize tuh, jadi kan ada iklannya, jadi iklan itu masuk dan bayar kita gitu. Kalau viewers kita nonton yang nggak skip iklan itu jadi $. Wow. Dan berapa nih penonton terbanyak di YouTube-nya Wahyu sampai saat ini yang menjadi trending atau booming di kontennya Wahyu? 1 juta lebih. Wow, 1 juta lebih. Kalau 1 juta lebih itu kira-kira penghasilannya sampai puluhan dan ratusan juta nggak kira-kira Wahyu? Puluhan. Wow. Aduh, kalau aku baru bikin YouTube aja yang nonton baru sampai 100, 150 aja udah senang banget orang nonton, apalagi sampai 1 juta ya. Keren banget sih, kayak apa ya, usia 16 atau 17 tahun sudah bisa membuat sebuah konten seperti itu memang Tuhan sudah mengatur itu semua Wahyu ya. Jadi memang Wahyu sudah ditakdirkan untuk berkreasi dan berkarya di YouTube. Dan kalau Wahyu disuruh memilih nih, pingin fokus di mana? Atau semua mau diambil atau pingin punya karya baru lagi nih untuk seorang Wahyu? Kalau Wahyu ya pengen semuanya selagi ada jalannya. Kayak kemarin kan Wahyu habis ngeluarin single juga, Wahyu ditawarin single. Jadi di situ Wahyu bilang kan, ih ada tawaran nih single gitu. Jadi karena Wahyu kan tipe orang yang berani mencoba selagi ada jalannya, ya Wahyu jalanin. Alhamdulillah Wahyu udah ngeluarin single pertama. Yes, single pertama Wahyu adalah Aku Bukan Lawanmu. Kalau boleh tahu tuh judul lagu itu menginspirasi tentang apa? Apakah itu jadi pengalaman pribadi atau gimana tuh Wahyu? Iya, pengalaman pribadi pastinya Kak. Karena kita sebagai ya bisa disebut influencer, jadi nggak mungkin lah nggak ada yang hujat gitu. Jadi di sini menceritakan tentang ya pastinya yang saling menghujat, yang nggak usah kita saling menghujat gitu. Mungkin kita kalau udah kenal bisa jadi teman. Maksudnya Betul. maksudnya dia belum tahu Wahyu kayak gimana, dia udah berkomentar jelek yang negatif. Ya nggak boleh gitu guys ya. Karena kita Betul. saling support aja. Baik. Kalau boleh dong Wahyu dinyanyiin dikit untuk meramaikan live-nya kita, bagian-bagian ref-nya mungkin, atau bagian-bagian mana nih yang menjadi part yang paling keren dari lagu Aku Bukan Lawanmu. Mau kan nyanyi dikit Wahyu? Lagi serak Kak. Oh, lagi serak ya. Jadi teman-teman, tuh ada yang request Kak, suruh dong si Wahyu nyanyi. Tapi karena Wahyu lagi serak, berarti kita tahan dulu ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Wahyu bisa menyanyikan live spesial buat kita. Nah, kalau seperti itu,
apakah modal bernyanyi ini juga sempat dibimbing oleh Dini atau belajar sendiri aja Wahyu? Ya sempat belajarin Dini juga. Tapi Wahyu jujur kak, Wahyu nol banget gitu. Wahyu nggak tahu apa-apa, Wahyu nggak tahu nyanyi. Ya Wahyu pengen belajar aja. Jadi pas Bang Teguh sama Hindi dibilang kamu dapat single ini kamu harus nyanyiin. Ya Wahyu, oh ya dah kak, Wahyu berusaha belajar gitu. Jadi Wahyu betul-betul nggak tahu. Wahyu aja baru pertama masuk rekaman. Oh ternyata kayak gini ya tempat rekaman. Kayak orang-orang juga kayak artis-artis lain. Gitu. Bersyukur Udah banget punya kayak punya karya. Alhamdulillah. udah punya single, rencana mau punya single duet nggak bareng Dini? Atau sudah dalam proses pengerjaan? Ya pastinya ada dong. Pokoknya kalian stay tune aja guys ya. Tunggu aja, oke? Okay? Wow, akan banyak kejutan dari Wahyu dan Dini. Jadi teman-teman harus stay tune terus dan pantengnya berikan support untuk Wahyu dan juga Dini tentunya. Nah, menyanyi udah, main TikTok udah, YouTuber udah. Apa yang Wahyu pingin kejar lagi di dunia entertain? Apakah main sinetron, layar lebar, apa jadi salah satu presenter nih di acara-acara yang terkenal di Indonesia nih? Maksudnya Wahyu mau belajar. Kan Wahyu ini nggak bisa acting. Kak Wahyu mau belajar. Itu acting. Main film, sinetron, dan lain-lain. Insya Allah lah. Wahyu belajar aja dulu. Siap, mudah-mudahan semua yang Wahyu impikan bisa terwujud dalam waktu dekat Wahyu ya. Main Amin. sinetron, dan layar lebar, ataupun nanti kalau ada kesempatan jadi host untuk acara-acara keren di Indonesia, mudah-mudahan Wahyu adalah salah satu orang yang beruntung tersebut. Nah, banyak yang menanyakan kedekatan Wahyu sama Dini. Sebenarnya seberapa dekat sih Wahyu sama Dini sampai teman-teman yang nge-DM, Kak, tanya dong Wahyu sama Dini. Aku sampai merasa bersalah gitu, nggak menanyakan ini. Emang Wahyu sama Dini sedekat apa sih sebenarnya? Ya dekat lah, dekat. Teman tapi mesra? Ini salah nih. Baik. Dan apa nih yang Wahyu bisa lihat dari Dini sehingga Wahyu juga makin semangat, semakin kreatif. Apakah Dini ini sangat berpengaruh sekali dalam berkarirnya seorang Wahyu Kadeo? Yang berpengaruh juga kak. Karena gimana ya? Karena walaupun kita disupport banyak kan gitu, pasti kita butuh support pribadi gitu kak. Jadi Mhm. ya support Wahyu, kamu semangat ya gini gini. Ya kita kayak gimana ya kalau sudah disemangatin sama cewek, ya pasti kita kayak oh iya semangat harus semangat gitu. Jadi ya berpengaruh banget dalam Wahyu. Kalau lagi berantem-berantem, siapa yang sering ngambek dan siapa sering minta maaf nih? Ya pasti Wahyu lah yang sering minta maaf. Walaupun bukan kesalahannya Wahyu. Bagaimana cara meluluhkan hati perempuan dengan caranya Wahyu? Wahyu nyanyiin kah atau kasih slow motion gitu biar si Dini mau memaafkan dan kelepek-kelepek lagi? Atau Wahyu punya trik-trik sendiri nih untuk bisa meluluhkan hatinya Dini untuk yang nggak marah lagi atau nggak ngambek lagi sama Wahyu? Ada dong, tapi rahasia guys. Nanti kalian tahu gimana? Nanti dia tahu gimana. Ntar nggak dimaaf. Lihat tahu. Benar. Nah, kemudian tadi Wahyu memilih cemburu atau posesif, tapi posesif. Seberapa posesif sih Wahyu sama Dini sampai memilih posesif? Pastinya ya karena jujur ya kak, kalau Wahyu Hmm. itu orangnya cepat. Ya, yang pastinya pengen diperhatiin gitu. Ya Wahyu posesif. Ya, sebenarnya itu normal-normal aja kita cemburu sama orang. Itu kan bentuk karena kita sayang biar dia tidak diambil atau mereka kemana. Kemudian sedikit posesif itu wajar karena kita semua pasti juga pingin apa namanya diperhatikan. Kita juga pingin punya komunikasi yang baik sehingga itu timbul dari diri kita sendiri, Wahyu ya. Dan kemudian Wahyu apa nih target Wahyu ke depannya dari seorang Wahyu kan mungkin 3 tahun sampai 5 tahun, apakah 3 sampai 5 tahun kepikiran target menikah atau masih pingin berkarya lagi? Ya kalau Wahyu sih lebih ke karya dulu kak. Mhm. Ya Wahyu ya harus masih banyak mimpi-mimpi yang belum Wahyu capai, dan mimpi orang tua Wahyu. Pokoknya Wahyu berkarya dulu kak. Semangat cari rezeki. Insya Allah.
Insya Allah semua juga dimudahkan Wahyu ya. Dan kalau Kak Tria lihat Wahyu sudah menjadi idola di seluruh media sosial, TikTok, YouTube, Instagram. Pasti ada yang lovers, ada yang haters. Bagaimana nih cara Wahyu menghadapi haters tersebut untuk Wahyu tidak terpengaruh nih sama komen-komen haters yang begitu parah kan? Kadang-kadang ketika mereka nggak suka, mereka bisa ngata-ngatain separah itu. Apakah Wahyu baca komen-komen mereka atau Wahyu tidak tanggapi sama sekali atau bagaimana? Aduh, kalau head sih kadang emosi kalau hujat Wahyu Kak. Kayak gimana mereka menghujat Wahyu itu? Kalau dia pasti bakal emosi kalau hujat Wahyu, kenapa ya? Soalnya Wahyu itu tipe orang yang bodoh amat, Wahyu nggak pernah baca komen. Jadi ya udah biasa gitu Kak. Karena itu udah makanan Wahyu sehari-hari, udah biasa. Jadi Wahyu memang tidak menghiraukan komentar-komentar itu, jadi lebih bodoh amat daripada membaca, bikin emosi, malah kita malah jadi nggak fokus untuk pingin berkarya, bikin konten-konten gitu Wahyu ya. Ya, dan walaupun kalau Wahyu baca ya pasti Wahyu jadi motivasi untuk lebih baik lagi. Wahyu buktiin ke kalian semua yang menghujat kalau Wahyu itu bisa sukses. Oke? Okay? Dan apa yang ingin Wahyu katakan kepada WK Friends semua yang benar-benar mensupport Wahyu hingga sampai saat ini? Ya pokoknya Wahyu nggak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Pokoknya makasih banget buat kalian semua. Pokoknya yang selalu support Wahyu, semoga sehat selalu guys ya. Dan dilindungi terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pokoknya support Wahyu terus. Jangan bosan-bosan sama Wahyu. Pokoknya kalian ngomong aja Wahyu. Kayak kalau dari Wahyu ada yang salah, tolong dimaafkan guys ya. Oke? Okay? Pokoknya tanpa kalian Wahyu nggak bisa apa-apa guys. Tanpa kalian Wahyu nggak akan bisa menjadi apa-apa. Dan apa nih yang Wahyu ingin sampaikan kepada teman-teman yang punya karir nih, seperti Wahyu terkenal di YouTube, verified di Instagram, kemudian happening di TikTok, apa sih yang harus mereka persiapkan agar seperti Wahyu? Mungkin mereka berpikir, waduh aku secara ekonomi nggak punya kamera, kemudian HP juga masih yang biasa-biasa aja, kemudian mereka masih memulai dari nol. Apa yang harus pesan yang ingin Wahyu sampaikan kepada mereka yang ingin berkarir seperti Wahyu? Kalau dari Wahyu ya tetap konsisten. Misalnya kalian jagonya ngedance, ya pasti kalian dance-nya pokoknya semangat terus. Dan yang lebih penting guys, ini yang harus kalian ingat terus. Yang paling penting itu minta doa sama orang tua, minta restu misalnya Wahyu pengen jadi ini, minta doa sama orang tua guys. Itu yang paling penting, jangan lupa itu guys ya. Jangan lupa selalu berdoa, bersyukur, dan pastinya semangat terus, konsisten bikin kontennya guys, insya Allah. Mudah-mudahan semua pesan yang Wahyu sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang lainnya ingin berkarir dan berkarya seperti Wahyu, karena kita nggak pernah tahu ketika kita gagal di satu pekerjaan, mudah-mudahan kita bisa mengambil pekerjaan lain yang sesuai sama passion, dan tentu kita harus minta doa dan restu dari orang tua agar semua jalan kita dipermudah dan dipermulus dan menggapai apa yang kita inginkan. Dan Tria juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Wahyu dan juga Kak Putri. Terima kasih banyak yang telah menghubung Tria sama Wahyu bisa live hari ini, bisa menginspirasi karena Tria tahu kesibukan Wahyu banyak. Jadi 40 menit live hari ini sangat cukup menginspirasi banyak orang. Dan Kak Tria pribadi, Wahyu beserta keluarga juga menyampaikan kapan ada waktu pandemi sudah selesai, Wahyu sama Dini mau ke Bali, let me know, nanti kita bisa keliling dan Kak Tria persiapkan akomodasi untuk Wahyu ketika liburan di Bali. Iya, Wahyu pengen banget ke Bali kak. Mudah-mudahan PPKM ini cepat berhenti sehingga proses penerbangan nggak harus pakai swab PCR, pakai genos atau antigen aja udah bisa. Nanti kita jalan-jalan di Bali Wahyu ya. Nanti berkabar Wahyu ya. Ya kak, siap. Siap. Terima kasih banyak Wahyu dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton live ngobrol bareng artis bersama Wahyu Kadeo. Mudah-mudahan menginspirasi dan stay safe and stay healthy Wahyu ya. Salam buat keluarga. Ya kak, sama-sama, sehat selalu ya kak. Salam Terima kasih. buat Ngobras, dadah. Dadah.